Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya lah kita untuk senantiasa bersyukur keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmat yang diberikan kepada kita semuanya, dengan cara yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insya Allah, jikalau kita mau mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka nikmat-nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita ingkar, kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka sungguh azab Allah itu sangatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Tak lain dan tak bukan ialah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu di antara perintah Allah yang hendaknya kita lakukan, sebagaimana yang Al-Fakir tempo hari telah sedikit jelaskan, yaitu memperbanyak zikir keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa dalam zikir kepada Allah itu banyak sekali fadilah, manfaat dan juga pahalanya. Salah satu di antaranya ialah, mari sama-sama kita baca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikrullahi ta'ala bil ghadati wal asiyyi afdalu min darbis suyufi fi sabilillahi. Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala, bil ghadati di waktu pagi, wal asyi dan di waktu sore, afdalu itu lebih utama, min darbis suyufi daripada memukulkan beberapa pedang, fi sabilillahi di jalan menegakkan agama Allah ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tersebut junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan dan juga motivasi kepada kita akan keistimewaan zikir di waktu pagi dan juga di waktu sore. Itu bukan berarti zikir di waktu siang itu tidak ada fadilahnya, tidak. Pun juga tidak berarti zikir di waktu malam, tengah malam itu tidak ada keutamanya, tidak. Namun demikian, zikir di waktu pagi dan di waktu sore itu pahalanya, keistimewaannya lebih utama, lebih afdal
daripada kita mengayunkan pedang perang melawan orang-orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa perang di jalan Allah melawan orang-orang kafir itu sangat besar fadilah dan pahalanya. Bahkan orang-orang yang wafat di jalan Allah ini bisa jadi terkena tusukan pedang, bisa terkena tusukan tombak, busur panah, sehingga badannya berlumuran darah. Itu pun ketika hendak dimakamkan tidak perlu untuk dimandikan, bahkan tidak perlu dikafani, cukup dengan baju yang ada. Bahkan darahnya pun tidak perlu dibersihkan sebagai saksi di harbaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan khusus bagi orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid ini jika betul-betul niatnya ikhlas tulus karena Allah, insya Allah orang-orang ini akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kita selaku umat yang hidup di akhir zaman ini, yang alhamdulillah kita sudah tidak ada peperangan melawan orang kafir, yang alhamdulillah telah diberikan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan. Semoga ini semuanya abadi selama-lamanya, jangan sampai ada pertempuran. Namun demikian kita tetap diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih utama daripada kita berperang di jalan Allah dengan memukulkan pedang melawan orang-orang kafir. Apa itu? Yaitu berzikir di waktu pagi dan juga di waktu sore. Oleh karena itu, mari, mumpung kesempatan masih ada dalam diri kita masing-masing, di samping kita melaksanakan perintah Allah yang wajib, misalkan contoh seperti sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Kita tambah lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu pagi dan di waktu sore. Karena itu fadilahnya lebih utama daripada mengayunkan atau memukulkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, zikir itu sangat banyak sekali macamnya. Akan tetapi ada yang lebih utama, ada yang lebih afdol. Zikir apakah itu? Mari sama-sama kita lanjutkan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu dzikri, lebih utama-utamanya zikir, la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak, yang wajib untuk disembah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara banyak berbagai macam zikir yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada zikir yang lebih utama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar fadilah dan manfaat zikir ini. Maka beruntunglah bagi siapapun, maka sangatlah beruntung bagi kita yang mau melakukannya, terutama mengucapkan zikir la ilaha illallah di waktu pagi dan juga di waktu sore. Insya Allah, jikalau kita serius melakukannya, insya Allah jikalau kita ada keinginan untuk istiqamah melakukannya, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah memberikan kemudahan, pertolongan kepada kita dan memudahkan kita untuk senantiasa gemar berzikir, menyebut asma Allah, maka insya Allah
kita akan mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau hidup kita ini sudah terbiasa misalkan dengan gemar menyebut asma Allah, terutama menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, perbanyak pagi dan juga sore, maka insya Allah nanti di akhir hayat kita, ketika kita hendak dipanggil menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebiasaan kita berzikir menyebut asma Allah, menyebut asma Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah ketika kita hendak dipanggil oleh Allah, ketika malaikat Israel menghampiri kita, lafaz kalimat terakhir yang terucap dari bibir kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan barang siapa yang akhir hayat, akhir kalimatnya berupa kalimat la ilaha illallah, insya Allah akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian mudah-mudahan dapat difahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, pertolongan kepada kita, hingga kita dipermudahkan oleh Allah untuk berzikir, baik itu di waktu pagi dan di waktu sore, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita termasuk golongan orang-orang yang selamat fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.